か強くなってないリモルじゃ Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita movie Tensura Guren no Kizunahen. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Scene pertama, terlihatlah beberapa pasukan yang sedang bersiaga tepat saat hujan. Tapi tiba-tiba datanglah seseorang yang memberikan serangan kepada pihak mereka. Dan beberapa saat setelah itu, pasukan yang lain juga datang ke sana dan membuat pasukan Orje harus bertarung mati-matian. Namun, semakin lama pertarungan berlangsung, pihak yang paling tidak diuntungkan adalah pasukan Ors. Pembantaian kejam pun terus terjadi tepat di pinggiran jurang itu. Tetapi, sang pemimpin yang tinggal sendirian itu pun terpojok dan akhirnya memilih terjun ke dasar jurang. Tapi karena ada pasukan yang masih mengikutinya saat itu, dia pun masih terus bertarung. Dan setelah usahanya yang panjang, dirinya pun akhirnya berhasil menang. Namun, muncullah Yamza di sana. Yamza nggak nyangka tentara bayaran itu masih bisa bertahan. Namun pemimpin itu kemudian berkata, meski dirinya hanyalah tentara bayaran, dia masih punya desa dan teman-teman yang harus dilindungi olehnya. Dan karena itu, dia nggak bakalan tinggal diam. Tapi Yamza yang mendengar hal itu sama sekali nggak peduli. Dan pertempuran mereka pun akhirnya terjadi. Namun dari segala sisi pertempuran, terlihatlah Yamza yang memang masih jauh lebih unggul. Yamza yang belum apa-apa bahkan bisa melukai dirinya. Ini membuat pemimpin tentara bayaran itu terjatuh. Namun bukannya menyerah, dirinya malah mencoba untuk bangkit kembali dan berusaha melepaskan serangan terakhir yang membuat pedang dari Yamza saat itu sampai terpental. Tetapi ternyata tetap nggak semudah itu. Yamza pun menggunakan tubuh salinan untuk mengambil pedang dan membunuh orang itu. Dan setelah pertarungan selesai, Yamza pun langsung minta seluruh prajurit untuk mundur dan meninggalkan tubuh pemimpin tentara bayaran itu tanpa mengecek nyawanya. Namun ternyata dari arah semak ada beberapa orang yang melihat kejadian itu. Mereka pun mendapat perintah dari tuan mereka untuk membawa orang yang lagi terluka itu. Dan mereka pun langsung memberikan pertolongan sambil mengobati luka-lukanya. Orang yang menyelamatkan dirinya adalah ratu dari kerajaan raja yang bernama Towa. Mereka pun saat itu menjelaskan peristiwa kejam yang terjadi sebelumnya. Orang itu pun langsung mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, sang putri pun mengucapkan nama Hiro. Dan muncullah cahaya emas dari tubuh orang itu. Ternyata, Hiro adalah nama yang diberikan oleh wanita itu. Karena sebelumnya, orang ini hampir mati. Dan satu-satunya cara menyelamatkan dirinya adalah dengan memberi nama. Namun, karena kekuatan dari Towa saat itu sangat terbatas, dirinya pun kesulitan menamai seluruh pasukan yang sekarat. Dan karena itu, satu-satunya yang selamat hanyalah Hiro seorang. Towa pun menyesal karena nggak bisa menyelamatkan semuanya. Namun Hiro yang sedih itu pun kemudian berkata, terima kasih karena telah merawat rekan-rekanku. Towa pun di sini jelasin bahwa Hiro telah tertidur selama 10 hari. Hiro yang mendengar dirinya telah tertidur selama itu pun langsung bangkit dan berlari untuk pulang ke desa Orje. Dirinya pun berhasil meninggalkan kerajaan raja dengan menaiki Wyvern. Namun, betapa kagetnya si Hiro ketika dia melihat seluruh desa Orje telah hancur. Dan setelah diperiksanya, gak ada satupun tanda-tanda kehidupan di sana. Sampai hujan deras pun turun di sana. Hiro yang marah itu langsung berteriak karena sangat membenci orc yang telah merusak desa mereka.
Hiro pun kemudian kembali ke kerajaan raja setelah 4 hari. Waktu pun kini telah berlalu. Terlihatlah Gupta dan Gabir yang sedang mencari sesuatu. Ternyata yang mereka cari adalah Hakuro. Dan saat ini mereka sedang berlatih di bawah pimpinan Hakuro. Dan dengan satu serangan, Gupta dan Gabir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Dan setelah digebukin oleh Hakuro, mereka pun kebingungan mencari Gel, karena harusnya Gel juga ada bersama mereka. Hakuro pun saat itu berkata kalau Gel saat ini lagi bekerja, karena Gel ingin melihat hasil kerja kerasnya. Tapi Shin kemudian berpindah, menampilkan pasukan orc yang sedang bekerja. Namun sempat terdengar sesuatu yang sangat aneh dari arah atas, yang saat itu terlihatlah seekor wyvern ada di sana. Dan sesaat setelah itu, Soe pun datang menemui Hakuro dan Gupta serta Gabir dan memberitahukan laporan bahwa Gel baru aja diserang. Mendengar hal itu, semuanya pun jadi langsung bergerak. Dan Soe pun langsung segera melaporkan itu pada Tuan Rimuru. Rimuru saat itu lagi beristirahat bersama Sion dan Suna sambil menikmati kehidupan damai dan menikmati teh hangat bikinan dari Suna. Sion yang waktu itu nggak mau kalah pun langsung nawarin cookies buatannya. Ini bikin Rimuru dan Suna jadi ketakutan. Suna pun langsung berusaha untuk kabur dari sana dan Rimuru pun dipaksa untuk makan makanan itu. Tiba-tiba Rimuru merasakan sesuatu dari arah hutan. Dan sesaat setelah itu, Soe pun datang memberitahu Rimuru bahwa Gel baru aja diserang di hutan. Rimuru yang mendengar itu pun terkejut. Dan di sisi lain, ternyata Gel masih bertarung dengan si Hiro. Tebasan pedang dari keduanya pun terus-terusan berbenturan. Hiro terlihat marah banget karena mengira orc mengincar kota Tempest juga. Gel pun di sini mulai menyadari orang yang ada di depannya juga berasal dari desa Orje. Tapi Gel nggak bisa mengatakan apapun karena saat itu Hiro terus menyerangnya. Hiro pun kemudian melepaskan api Orje yang membuat Gel tenggelam di dalamnya. Namun Gel akhirnya menghancurkan api itu dan membuat Hiro sampai kena mental. Hiro pun langsung melepaskan kekuatan penuhnya ke arah Gel. Tapi Gel malah sengaja mengalah karena merasa bersalah saat penyerbuan sebelumnya. Namun Sokka pun datang menghalangi si Hiro. Tapi meski udah terus berjuang, kekuatannya masih kalah dari Hiro. Dan Hiro pun berhasil melemparnya. Setelah itu, Hiro pun kembali menuju ke arah Gel. Namun tiba-tiba datanglah Benimaru yang menahan serangan itu. Dan terungkaplah satu fakta kebenaran. Hiro ternyata adalah kakak angkat dari Benimaru. Hiro yang melihat Benimaru pun langsung bergerak mundur. Dan setelah reuni yang panjang, Hiro pun minta penjelasan kenapa Benimaru malah melindungi para orc. Dan setelah mendapat penjelasan dari Benimaru, Hiro pun langsung minta maaf pada Gerudo. Namun Gerudo yang merasa bersalah itu juga langsung minta maaf karena telah membuat kerusakan di masa lalu. Dan setelah itu, Suna, Sion, dan yang lain pun datang ke sana. Mereka tuh gak nyangka kalau kakak tertua mereka ternyata masih hidup. Hiro pun senang melihat banyak keluarganya masih baik-baik aja. Dan singkat cerita, malam pun kini telah tiba. Mereka pun menjelaskan semua tentang masa lalu mereka kepada Rimuru, yang dimana Hiro ternyata telah banyak menolong mereka. Namun setelah tahu kalau Hiro bekerja untuk kerajaan Clayman, semua orang pun langsung waspada. Hiro pun di sini mulai jelasin kalau dia telah memberontak. Tapi sayangnya Hiro nggak sempat melindungi desanya dan semua rekannya malah terbunuh. Tapi Hiro tetap bersyukur karena Towa telah menyelamatkan dirinya. Dan karena itu Hiro juga jelasin kalau dirinya saat ini ada di pihak kerajaan raja. Itu adalah kerajaan kecil yang dipenuhi oleh tambang emas.
Dan beberapa waktu sebelum berangkatnya Hiro ke Tempest, terlihatlah ada sesuatu yang aneh pada tubuh Towa, yang ternyata seluruh ratu dari kerajaan itu selalu mendapat kutukan berupa racun. Itu karena Towa selalu menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan racun yang ada di sekitar pertambangan, semua demi kemakmuran rakyatnya. Dan gak ada satupun obat yang bisa mengobati tubuh Towa. Karena itu, Hiro pun berencana membuka lahan di hutan besar Jura. Namun semua petinggi gak ada yang berani mengusik wilayah agung dari Veldora. Tiba-tiba, datanglah orang yang melaporkan kalau hutan besar Jura telah diserbu oleh kerajaan Parmus. Dan kabar kebangkitan Veldora juga telah menyebar. Namun kabarnya, Veldora berhasil bernegosiasi dengan sosok yang bernama Rimuru yang telah menjadi pemimpin di hutan besar Jura. Hiro yang mendengar itu pun jadi yakin bisa membuka lahan di Tempest. Dan karena itulah, saat ini Hiro pun berada di kota Tempest. Rimuru pun saat itu langsung berkata pada Hiro kalau dirinya saat ini telah menjadi Raja Iblis. Rimuru juga melepaskan kekuatan besarnya yang membuat Hiro dan rekannya sampai ketar-ketir. Rimuru juga memberitahu Clement telah dikalahkan. Dan setelah Rimuru tahu Hiro datang untuk membuka lahan, Rimuru pun langsung bertanya pada Veldora yang lagi baca banyak manga, apakah mereka boleh melakukan hal itu. Veldora yang gak peduli itu pun langsung nyerahin semua keputusan sama Rimuru. Hiro dan rekannya pun kaget karena orang yang dianggapnya sosok biasa ternyata adalah naga badai Veldora. Dan gak lama setelah itu, datanglah Raja Iblis Milim ke sana. Milim kesal karena gak diajak ikut bergabung. Milim pun terus-terusan ngambek karena gak mendapat undangan ke jamuan makan itu. Hiro pun jadi tahu seberapa hebatnya Rimuru. Dia pun kemudian memohon pada Tuan Rimuru untuk membantunya menyelamatkan kerajaan raja. Beni, Maru, dan yang lain pun ternyata ikut memohon. Tapi Rimuru malah tersenyum karena tanpa diminta pun Rimuru pasti bersedia membantu mereka. Dan keesokan harinya, Rimuru bersama mereka pun mengunjungi kerajaan raja. Namun di tengah jalan, karena salah satu pasukan kerajaan raja kelaparan, Sion pun langsung mengeluarkan masakannya. Ini membuat wyvern yang mereka tunggangi bahkan sampai pingsan. Rimuru yang panik itu pun langsung minta Rangga untuk turun dan membangunkan wyvern yang pingsan. Dan untungnya semua itu berhasil. Namun, Rimuru nggak sengaja terkena cipratan air itu dan menyadari ada sesuatu yang aneh pada air itu. Sesampainya di sana, Rimuru pun langsung disambut di ruang rapat. Hiro pun kemudian jelasin karena Tuan Rimuru, Hiro saat ini telah mendapat izin dari Veldora untuk membuka lahan. Para tetua yang mendengar itu pun jadi kaget banget dan merasa senang banget. Tiba-tiba muncullah Ramirez, Trainee, dan Bareta. Dan setelah semua kejadian luar biasa itu, mereka pun jadi kagum sama kekuatan Rimuru yang bisa menaklukkan semuanya. Dan singkat cerita, Rimuru pun dipertemukan dengan Nona Towa. Rimuru langsung tahu keadaan buruk yang dialami oleh Towa. Rimuru pun saat itu menyadari kekuatan besar yang dimiliki dari Towa berasal dari mahkotanya. Dan setelah menganalisa semuanya, Rimuru ternyata nggak bisa menghilangkan kutukan yang ada di mahkota itu. Dan karena itu, Rafael pun kemudian menyarankan agar Towa mengkonsumsi madu dan menghentikan penggunaan mahkota itu. Dan setelah itu, Rimuru pun menjelaskan keadaan itu pada semuanya. Rimuru juga bilang dirinya akan membantu Towa agar rakyatnya gak terkena kutukan itu. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung menyusuri danau di sana. Dan berdasarkan penjelasan, danau yang mengerikan itu ternyata dulunya adalah danau yang sangat bersih. Sebenarnya, Rimuru tinggal memurnikan seluruh air di sana. Tapi Rimuru menyadari sesuatu keanehan. Yang setelah dianalisa, racun itu bukan berasal dari dimensi ini. Rimuru pun kemudian memasuki danau itu. Dan setelah itu,
Rimuru pun langsung melepaskan kekuatannya sampai membelah danau itu. Dan akhirnya Rimuru pun menemukan sumber masalah. Itu adalah dimensi iblis milik iblis primordial ungu. Rimuru pun langsung memerintahkan Beelzebub untuk melahapnya. Dan setelah itu, racun pun menghilang dari danau itu. Rimuru pun kemudian mengembalikan air bersih ke dalam danau itu. Dan waktu malam pun telah tiba. Semua orang merasa bahagia karena air bersih telah kembali ke kota mereka. Hiro saat itu juga berterima kasih sama Rimuru karena telah banyak membantu mereka. Dan di sini terbentuklah aliansi antara Tempest dan Kerajaan Raja.